lagi ya kita di seputar ikan Maris. Sebelumnya kolam Maris kan kuning banget, sekarang kok keras banget perubahannya, airnya terutama menjadi jernih, kristal. Apa sih rahasianya? Sederhana ya, cuma ganti media aja sih. Media sebelumnya apa dan media sekarang apa? Media sebelumnya itu lava rock, oyster, sama bioball. Ya. Kalau sekarang power cube, crystal view. Gua aja makanya. Oh ya kan sama apa namanya mekanisnya kan tetap ya jaring layang lah. Jaring layang. Ya, Oke. sama brass. Brass ya. Nah, dengan volume filter yang sebesar ini, kira-kira kan banyak tuh ngabisin budget ya. Nah, apakah nggak jadi beban bulanan, Pak Maris? Enggak sih, laku ikan ganti pakai beliin saya media, laku ikan beliin media. Oh, Itu sih saya cicil sih dengan sebanyak ini kan saya cicil ini Crystal Bio habisnya sekitar 8 dus ya. 8 dus. Terus Power Cube saya habisnya 2 dus. 2 dus. Oh, di mana tuh Pak Maris dapat Ya Power Cube-nya? Sharing tentang penggunaan Power Cube ini bagus. Power Cube saya ketemu di Om Renaldo ya. Renaldo juga ngasih tahu. Renaldo Dodokoi. Oh, yang Pak Juri itu ya? Yang juri kemarin di acara Nyamo. Ya. Terus sama Om Pit JDKC. Pit JDKC. Japan Direct Koi Center. Oke. Ya. Jadi disaranin untuk pakai Power Cube ini Ya. Power Cube. Oke. Nah, untuk Crystal Bio aja itu kalau nggak salah 8, anggap 2 juta harganya. Itu kan sudah 16 juta kan? Oh, berarti untuk biar nggak membebani uang belanja bulanan, cicil itu ya? Cicil, jual ikan, beli Crystal Bio. Gitu aja sih. Nggak sekali gitu ya? Sekalian tekor Om. Nah, sebelumnya air kan sempat kuning tuh selama setahun lebih ya. Nah, nggak frustasi tuh waktu air kuning tuh. Nggak, biasa aja sih, karena kan kolam itu perlu yang namanya proses Mature. biar dia jadi mature ya. Ini kan kolamnya baru 2 tahun sih, masih baru. Jadinya kalau untuk proses mature kan agak sedikit lama mungkin ya. Itu aja sih. Terlebih populasinya ugal-ugalan ya. Ya populasi juga banyak, puspakan juga banyak. Kalau kita dengan populasi sebanyak ini terus puspakan, kita medianya nggak bagus ya, siap-siap aja. Ini untung media filter saya 45% dari kapasitas kolam. Jadi saya masih agak tenang sih sedikit. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, dengan kolam sebanyak ini populasinya, apa tantangannya dan apa kesulitannya yang Om alami selama 2 tahun? Awal-awal aja sih paling pas perubahan cuaca dari hujan ke panas itu kan itu. Terus kalau sekarang udah biasa sih, nggak pernah saya pakai kalau hujan pun saya nggak pakai garam lagi karena udah bagus kan kualitas airnya kan Om sendiri udah lihat, udah jernih lah air saya. Nah, alasan kuat yang membuat Om mengganti media filter ini apa? Pertamanya deh, alasan terkuatnya. Saya sih dari inspirasi teman, nonton di YouTube, sharing sama teman, semakin bagus media kita, semakin bagus kualitas air kita, itu aja sih. Jadi saya putuskan untuk mencicil. Di samping itu lava rock juga membuat TDS kita agak semakin tinggi sih. Kalau semenjak saya memakai Crystal Bio, jauh sekali TDS saya turun, jadinya daripada pemakaian lava rock. Mungkin kemarin pas saya pakai lava rock itu 1000 sekian TDS saya. Sekarang ini pernah sempat ukur nggak? Pernah, kemarin tak ukur, sudah kecil sih, sudah 100-an. 100-an, ternyata signifikan sekali ya perubahan ya. Signifikan sekali. Nah, kalau berubah ke media premium itu teman-teman, jadi ya dicicil sedikit-sedikit biar nggak kerasa gitu ya. Nah, kurang lebih Om mencicilnya kurang lebih waktunya berapa lama Om? Itu kebetulan pas
itu ikan saya laku. Jadi saya gini, kalau laku ikan ini uangnya saya pakai beli kristal bio semua. Akhirnya selama satu bulan laku ikan banyak kemarin waktu itu. Ya saya langsung pergunakan buat beli kristal bio sama semuanya. Oh, kalau harga nih untuk barbeque kira-kira berapa harganya Om, teman-teman yang di rumah yang nggak tahu nih? Sama sih sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Pencerahan ikan berpengaruh nggak atau kesehatan ikan dengan mengganti media biasa ke premium ini? Sangat berpengaruh Om, karena ikan saya kan populasinya semakin hari semakin bulan itu semakin banyak dan ikannya semakin besar kan. Jadi pakan itu juga kita kasih semakin banyak otomatis kan. Jadinya nggak ada pengaruhnya, bahkan ikan saya masih sehat-sehat aja sih. Jadinya kan kalau media kita nggak bagus ya siap-siap aja itu aja sih. Tapi yang penting kalau kita punya media yang misalnya yang sederhana atau biasa, yang penting kita rajin treatment airnya aja sih. Kita bisa kok, nggak perlu harus media yang bagus juga. Tergantung kita aja menyikapi. Oke. Nah, untuk treatment airnya misalnya dripping dan watering atau backwash-nya Om lakukan berapa kali sekarang ini? Mungkin ada penambahan backwash nggak? Nah, backwash seminggu sekali tetap Om. Seminggu sekali, terus habis itu drippingnya seminggu 1 kali 2 kali aja. Gitu ya? Iya, 1 kali 2 kali aja. Untuk porsi pakan masih tetap seperti biasa? Masih tetap 30 kilo 1 bulan. 30 kilo 1 bulan. Belum camilan-camilan lain-lainnya. Belum camilan lainnya. Oh, menggunakan camilan apa aja? Itu Maggot Nusantara. Kadang-kadang kalau teman-teman kesini saya ambil dikit pakannya saya kasih. Dan jam pakan itu ya tetap antara jam 6 sampai jam 8 malam. Itu 2 jam sekali saya kasih. Tapi kalau ada teman-teman kesini saya ambil lagi, saya kasih lagi. Tapi dengan porsi 8 kali itu tetap itu rutin. Untuk pembelian Maggot Nusantara di Om Ciro ya? Ya, Om Ciro. Nanti nomornya saya taruh di video ya teman-teman. Om Ciro Koi Bali. Oke, Maggot Nusantara. Untuk makannya Om pakai apa? Pakan sekarang saya pakai Well Red. Ya. Habis itu Well Grow juga. Terus campurannya karena terlalu banyak ikan saya, kalau kita pakai pakan yang premium semua kan otomatis kantongnya jebol juga Om ya. Nah, kita selingin dia dengan Breeder Pro saya. Oh, pakai Breeder Pro. Breeder Pro, ya Breeder Pro. Di samping CKK juga saya pakai sedikit. Oke, itu ya teman-teman di mix ya. Nah, biar tahu kalian rahasianya kolam jernih ikan jumbo apa aja ya. Nah Om, ada keluar masuk ikan nggak belakangan ini, atau mungkin Om beli bahan atau lelang terus gimana? Sering Om, sering bertambah terus, pusing saya jadi. Sekarang ini estimasi berapa ikan Om? 50 plus kayaknya Mas. Nggak ada rencana genapin 100 Om? Kalau besar kolam saya genapin 100 ya. Oh. Ngurangin ada, saya pengen sih punya ikan yang sedikit biar lebih hemat semua, pakan kita bisa ngasih yang lebih berkualitas lagi ya. Tapi apa daya, karena penghobi itu kan kalau lihat ikan yang sedikit bagus saja udahlah, kita pengen lagi tanpa melihat populasi di kolam kita, gitu aja sih. Nah, ikan favorit Om deh selama ini apa? Lupa saya nanya pertanyaannya, padahal udah 2 tahun di YouTube saya ada. Terus apa ikan favorit Om? Favorit pribadi kohaku Ya. Favorit di kolam ada soa, tanco soa. Untuk masuk bawah baki yang jenis-jenis unik ada nggak? Saya paling kalau yang jenis unik ya golden cone. Terus habis itu karamel ya, lumayan sih karamel bagus. Terus habis itu silver fox yang bukan yang kuning tapi yang coklat itu loh, itu kan unik silver fox. Oh gitu ya. Rata-rata ikan di sini impor apa lokal? Rata-rata impor. Oh, tapi ada juga lokalnya ya? Ada juga lokal. Oke, itu ya teman-teman. Halo guys, ini nih. Wih, gila guys. Dengan kolam sepadat ini
porsi pakan sebanyak ini, airnya sekarang jernih guys. Nah, sebulan atau 2 bulan yang lalu kolam ini agak kuning guys, bukan keruh, kuning ya. Saya nggak ngerti juga apa nih sebabnya kolam ini jadi seperti kaca gini airnya. Ini ya. Nanti kita akan review nih segini nih ngasih pakan, nggak percaya teman-teman nih, seskrop gede gini. Nah, berapa kali nih Om sehari Om? 8 kali. Nah lihat, lihat kawan-kawan. Nah, apa nih yang membuat menjadi jernih? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Oke, itu well grow ya Om ya, well grow full. Jernih. Nah ini ya teman-teman, hanya well grow full, tapi seminggu sekali dikasih well red teman-teman untuk ngegas. 1 hari 2 kali. Oh sorry 1 hari 2 kali well red untuk ngegas merah-merahnya, karena agar nggak putar, agar lebih cerah guys. Ini ya airnya teman-teman, kristal clear. Ini menjadi dambaan penghobi koi dimanapun berada, air jernih ikan jumbo. Nah, oke. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar nanti apa aja tipsnya, apa aja perawatannya ya, dengan ownernya Aris Dudu. Oke teman-teman, itu ya, saksikan terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Krep. Nih teman-teman. Wih, itu teman-teman. Wih, jumbo.